Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Deng Asia SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Saya Nasa Salsabila dengan NIM 2224138 izin mempresentasikan tentang bisnis plan yang sudah saya buat. Di sini saya akan memberitahu produk apa yang akan saya buat nanti. Nah, di sini brand saya adalah Pasmina Hijab by Salsasi. Pertama, kenapa saya memilih brand Pasmina ini? Dikarenakan saya suka banget memakai Pasmina. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak membuka usaha Pasmina ini. Di era digital seperti sekarang, kebutuhan akan hijab yang praktis, stylish, dan terjangkau semakin meningkat, khususnya di kalangan wanita muslimah. Melihat peluang tersebut, saya menghadirkan produk Pasmina yang berkualitas dengan harga ekonomis dan mengikuti tren terkini. Bisnis yang akan saya tekuni ini bergerak di bidang fashion muslimah, khususnya pada produk hijab dengan jenis pasmina. Saya menjalani bisnis ini bekerja sama dengan suatu produksi hijab dan mencapai tujuan bisnis model kanvas. Dengan strategi ini, saya bisa memastikan kualitas produk tetap terjaga, harga lebih kompetitif, serta variasi model dan warna yang selalu up to date. Berikut ini beberapa item poin penting dalam mengembangkan usaha Pasmina Hijab dengan menggunakan bisnis model kanvas, yaitu ada 9 blok. Yang pertama itu ada segmen pasar. Target pasar dari bisnis ini adalah wanita muslimah usia 15-35 tahun, yaitu seperti mahasiswi dan pekerja kantoran yang mencari hijab yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua yaitu value proportion. Ya, keunggulan dari produk ini adalah pasmina siap pakai dengan standar jahitan pabrik yang rapi, pilihan warna terlengkap up to date, dan kemasan premium yang siap untuk kado ataupun pemakaian hadiah. Yang ketiga, ada channels. Produk akan dipasarkan melalui media sosial seperti marketplace Shopee, TikTok, Instagram, ataupun menggunakan WhatsApp bisnis untuk pemesanan cepat. Nah, dan promosi visual melalui Instagram Reels ataupun TikTok. Nah, untuk menjangkau lebih banyak konsumen yang secara online. Nah, yang keempat ada customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, saya akan memberikan pelayanan yang responsif, promo menarik, serta interaksi aktif di media sosial, pelayanan admin yang ramah, sistem membership atau poin belanja, dan jaminan retur jika produk dari pabrik ditemukan cacat. Yang kelima, revenue stream. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan produk pasmina baik secara ecer maupun dalam jumlah tertentu. Nah, keuntungan dari selisih harga beli pabrik dan harga jual konsumen serta paket bundling aksesoris kayak seperti ciput ataupun peniti. Yang keenam, key research. Sumber daya utama meliputi supplier atau pabrik, platform digital, serta strategi pemasaran online. Akses ke pabrik konveksi tangan pertama, modal untuk stok barang atau inventory, dan akun media sosial untuk pemasaran. Yang ketujuh, key activities. Sedangkan aktivitas utamanya adalah promosi, penjualan, dan pengelolaan stok barang, kurasi model hijab dari pabrik, quality control ulang, pengemasan ulang, repackaging, dan pemasaran digital. Yang kedelapan ada key partners. Bisnis ini bekerja sama dengan pabrik produksi hijab, jasa pengiriman, serta platform marketplace. Pabrik konveksi hijab utama, jasa ekspedisi atau bisa kita gunakan JNT, JNE, Kargo ataupun Gosen, dan influencer untuk program affiliate. Yang kesembilan ada cost structure, biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, pengemasan, pouch atau label,
biaya transportasi atau logistik, dan biaya pemasaran digital. Nah, kemudian kita pemilihan 3 item strategi utama untuk pasmina hijab Baisal Sasi ini. Nah, yang pertama itu alasan pemilihan strategi pada 3 blok tertentu. Yang pertama ada value proportion, yaitu ironless dan trendsetter. Target pasar kita adalah wanita aktif, seperti saya contohnya. Strategi menyediakan bahan ironless, maksudnya itu tidak perlu disetrika. Nah, adalah solusi untuk masalah efisiensi waktu mereka dengan memberikan nilai estetika tinggi. Produk bukan sekedar menutup kepala tapi bagian dari gaya hidup juga. Nah, yang kedua yang saya pilih yaitu channels atau social commerce. Mengapa fokus di TikTok dan Shopee? Karena audiens hijab terbesar saat ini melakukan riset produk melalui konten video pendek seperti di-upload di Reels TikTok ataupun Instagram. Nah, penjualan langsung melalui fitur live streaming via Instagram. Mungkin kalau di Instagram itu jarang, tapi kita suka menemukan banyak sekali live streaming hijab melalui aplikasi TikTok. Nah, terbukti meningkatkan konversi penjualan dibandingkan toko fisik konvensional. Yang ketiga yang saya pilih adalah customer relationship. Nah, hubungan dengan pelanggan tidak boleh hanya sekedar jual dan beli. Dengan memberikan tutorial styling hijab, kita memposisikan diri sebagai sahabat yang membantu mereka tampil cantik sehingga tercipta kepercayaan di diri kita masing-masing yang membuat mereka kembali membeli lagi. Selanjutnya kita akan bahas outline business plan. Yang pertama, executive summary. Bisnis ini berfokus pada penyediaan hijab pasmina berkualitas tinggi yang menggabungkan kenyamanan dan tren-tren yang sedang hits. Nah, dengan visi menjadi brand lokal yang mengedepankan kualitas bahan premium dengan harga terjangkau, kami menyasari ataupun kita mentargetkan pasar wanita muslimah yang modern yang membutuhkan efisiensi tanpa mengorbankan penampilan. Yang kedua, marketing plan. Di sini aku membagi 2 bagian. Yang pertama itu juga ada digital branding, yaitu kita di mana kita membuat konten review jujur dan tutorial gaya pasmina menggunakan produk sendiri untuk membangun kepercayaan. Kemudian ada promosi, penggunaan endorsement, micro influencer untuk membangun testimoni di sosmednya, testimoni asli dan iklan berbayar yaitu di FB ataupun di IG ataupun di TikTok. Nah, dengan target lokasi kota-kota besar. Yang selanjutnya, yang ketiga ada operational plan. Di sini aku membagi beberapa operational plan. Sebagai pemilik usaha yang memproduksi sendiri dari bahan baku mentah, berikut adalah tahapan operasionalnya dari hulu ke hilir. Nah, tahapan operasionalnya yang pertama itu tahap pengadaan material. Pembelian bahan baku, owner membeli kain secara langsung per roll dari supplier kain tangan pertama untuk menekankan biaya produksi. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan, bahan disimpan di gudang internal dalam suhu ruang yang terjaga agar kualitas serat kain tidak rusak. Selanjutnya tahapan operasionalnya itu adalah tahap produksi atau yang biasa kita sebut itu manufacturing. Proses ini dilakukan di workshop atau pabrik milik sendiri melalui tahapan. Ada beberapa tahapan di tahapan produksi ini. Pertama itu ada cutting ataupun sewing, labeling. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada beberapa tahapan produksi manufacturing. Yang pertama ada cutting atau yang suka disebut pemotongan.
kain roll diukur dan dipotong sesuai standar ukuran pasmina, misal 175 kali 75 cm menggunakan mesin potong kain. Kemudian ada sewing atau penjahitan, proses jahit tepi yang rapi dilakukan oleh penjahit internal. Kemudian ada labeling, pemasangan label merek pada ujung hijab biasanya dan disertakan di pouch hijabnya ataupun pouch packaging hijab tersebut. Nah, selanjutnya dari outline business plan ini ada juga tahap pengemasan dan logistik. Packagingnya itu produk dimasukkan ke dalam kemasan premium, misal ziplock pouch sesuai standar branding. Kemudian dari distribusinya itu produk yang sudah siap ready stock disimpan di rak berdasarkan warna dan siap dikirim melalui ekspedisi yang terintegrasi dengan marketplace. Kemudian selanjutnya dari outline business plan ini ada financial plan. Nah, dalam bagian ini kita akan membedah struktur biaya untuk satu unit produk pasmina yang akan aku buat, mulai dari harga kotor hingga keuntungan bersih atau net profit. Nah, yang pertama itu perkiraan biaya awalnya terlebih dahulu, investasi stok atau produksi per 100 pieces. Nah, pembelian bahan baku satu roll kain sama dengan kurang lebih 50 untuk 25 sampai 30 pasmina. Dia dapatkan 7.500.000 rupiah. Itu untuk stok besar. Kemudian yang kedua, biaya operasionalnya kita hitung terlebih dahulu. Biaya operasional pabrik gaji, penjahit internal maupun listrik yang dimana totalnya itu 1.500.000. Kemudian ada lagi branding atau packagingnya. Jujur, kok jujur sih? Selanjutnya ada biaya operasional pabrik, gaji penjahit internal dan listrik dengan nilai 1.500.000. Kemudian ada branding dan packaging yaitu pouch, label, thank you card itu di harga 750.000 rupiah. Biaya pemasaran digitalnya itu yang paling penting dengan harga 500.000 rupiah. Baik, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.